Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Sore ini kita akan melanjutkan seri kita yang lalu, hermeneutika bagian ke-7, yaitu apakah Alkitab kita sudah diubah-ubah. Hermeneutik adalah satu ilmu, cara menafsir Alkitab. Cara melakukan interpretasi terhadap Alkitab. Nah, jika ada yang mengatakan Alkitab itu sudah diubah-ubah, maka hermeneutik merupakan salah satu cara untuk membuktikan juga bahwa Alkitab kita itu tidak berubah sama sekali. Intinya tidak pernah berubah sama sekali. Ya. Alkitab selalu diserang dari luar kekristenan selama ini. Dikatakan teksnya sudah diubah oleh orang Kristen atau oleh orang Yahudi sesuai keinginan mereka, katanya begitu. Tetapi sayangnya tuduhan ini tidak memiliki bukti sama sekali. Kadang-kadang ada yang menyampaikan bukti Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil palsu. Injil Barnabas itu oleh orang Kristen dianggap Injil palsu, oleh orang Muslim juga dianggap Injil palsu. Nggak bisa dipakai oleh siapapun, dianggap palsu itu. Kalau suatu kitab menulis, dia tidak tahu geografi, letak suatu kota, dia tidak tahu kondisi budaya hari itu, berarti itu palsu, penulisnya tidak tahu apa yang dia tulis. Itulah Injil Barnabas. Ada bukti apa lagi? Nggak ada. Buktinya harus ilmiah sesuai fakta ya. Kapan diubahnya? Alkitab itu kapan diubahnya? Di mana? Apanya yang berubah? Faktanya mana? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Yang terjadi itu cuma debat kusir. Ngotot-ngototan, percuma, nggak ada dasarnya. Autograf dari Alkitab. Autograf itu maksudnya tulisan asli dari penulis Alkitab. Misalnya, kitab Kejadian ditulis oleh Musa misalnya. Nah, tulisan asli dari tulisan tangan Musa itu namanya autograf. Autograf tentu saja sudah tidak ada. Hari ini tidak ada, sudah rusak kan, sudah lama berlalu. Tapi pesan utamanya bisa sampai ke hari ini. Nah, inilah ajaibnya. Dari zaman ke zaman Alkitab disalin dengan tulisan tangan, manual, sebelum lahir mesin cetak. Nah, setelah lahir mesin cetak tentu saja sudah tidak ditulis tangan, meskipun ada yang menulis tangan juga. Ya, ini perlu dimengerti oleh kita semua yang melakukan tafsir Alkitab. Jangan sampai ragu melakukan tafsir yang benar, karena pesannya tidak berubah. Nah, perlu diketahui, jadi tulisan asli penulis Alkitab sudah rusak. Tulisan tangannya maksudnya. Tapi disalin dari generasi ke generasi. Kalau ada orang yang menyerang hal ini, lah kamu berkaca diri aja, bercermin. Kitabmu itu ada aslinya enggak? Enggak ada satu kitab pun di dunia ini yang masih asli. Tulisan tangan tokohnya maksudnya. Enggak ada, itu salinan semua itu. Makanya orang itu harus belajar, jangan asal bicara, belajar yang metode ilmiah, faktanya ada, jangan main ngomong sembarangan saja. Ya, diperiksa, autograf itu semua tidak ada sampai hari ini, karena sudah lama sekali, jadi bahan yang dipakai untuk nulis juga sudah rusak. Semua yang tersedia hari ini adalah salinan-salinan. Nah, yang sangat disayangkan adalah dari dalam kekristenan sendiri. Meskipun teks Alkitab itu yang kita pegang ini sama, misalnya Alkitab LAI terjemahan baru, sama sih semua teksnya. Tetapi tidak semua orang mengkhotbahkannya sesuai konteks, dirubah-rubah konteksnya. Nah, ini sama aja, teksnya asli sama, tapi maksudnya disampaikan berbeda.
Jadi percuma juga kalau sampai konteksnya itu salah. Makanya lahir teologi kemakmuran. Kok akan diberkati gitu. Hidup gak kudus mau diberkati. Bisnis curang mau diberkati. Kekayaanmu itu bukan berkat kalau begitu caranya. Ya. Makanya lahir teologi kemakmuran. Lahir teologi hyper grace. Saya perhatikan teologi hyper grace, judulnya begini khotbahnya. Hari ini Allah sudah tidak marah lagi sama kamu. Kamu pasti selamat. Tidak usah berusaha apa-apa, tidak usah hidup kudus. Apapun yang kau lakukan berdosa, Tuhan sudah tidak marah lagi. Ini ngawur ini. Generasi zaman sekarang dalam bahaya. Sebab banyak khotbah-khotbah yang mengubah konteks Alkitab. Meskipun teks Alkitabnya sama. Ini bahaya ini. Generasi muda suka tuh yang begitu-begitu. Artinya ia hidup suka-suka boleh. Karena pasti selamat. Gitu. Ini bahaya loh. Ya. Meskipun teks Alkitabnya sama. Tapi kalau konteks yang disampaikan itu beda. Itu artinya mengubah-ubah Alkitab. Ya. Sama seperti setan atau iblis. Pakai teks Alkitab ketika menyerang Tuhan Yesus. Tapi dengan konteks yang berbeda, dengan maksud yang berbeda untuk menjatuhkan. Itu sama dengan mengubah Alkitab. Kenapa sih ada banyak orang yang suka begitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai Alkitab? Ini perlu dicurigai. Mungkin tidak sengaja juga ya, karena tidak punya pengetahuan sama sekali. Mungkin tidak sengaja juga mulanya, tapi lama-lama karena dapat uang banyak, lalu sengaja akhirnya. Ya, Alkitab dirubah-rubah konteksnya. Kita tidak bisa mengubah orang-orang yang mengkhotbahkan salah itu. Yang bisa adalah kita semua diberi vaksin kebenaran. Supaya kebal kalau mendengar yang salah-salah. Supaya bisa tahu yang ini salah, ini nggak usah diadopsi. Tidak usah dipercaya, tidak usah didengar. Tidak usah di-follow, tidak usah di-subscribe. Ya. Harus punya vaksin kebenaran. Makanya apa yang dilihat, apa yang didengar perlu kita perhatikan. Jangan mendengar sembarangan, jangan melihat apa yang tidak patut didengar. Jangan mendengar khotbah yang teologi kemakmuran, hyper grace, yang mistik-mistik, yang tidak alkitabiah. Itu merusak cara berpikir manusia. Jiwamu rusak nanti. Lama-lama kau tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kalau dengar yang benar, ini keras ini. Gitu, menolak malahan. Itu karena kebiasaan dengar yang salah. Makanya kita harus belajar hermeneutik. Banyak orang salah mengerti loh. Belajar hermeneutik itu hanya untuk mahasiswa teologi, Pak. Tidak. Orang awam juga harus belajar. Meskipun tidak serumit kalau di teologi. Di sekolah teologi maksud saya. Buktinya ini. Kita ajarkan hermeneutik yang nggak usah rumit-rumit. Tapi harus mengerti. Hari ini sosial media begitu hebat melancarkan hoax. Sehingga banyak orang tersesat pikirannya, cara berpikirnya, pola hidupnya. Tadi sore saya lihat ada seorang yang sudah tua, mestinya senior ya, tetapi isi YouTube-nya itu menyerang kiri kanan. Aduh, tidak pantas didengar. Memalukan. Nah, orang awam kita semua jangan sampai tidak bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Oh, yang ini cuma cari sensasi, nggak usah didengarkan. Nggak pakai prinsip hermeneutik. Taunya cuma satu buku itu yang disebut-sebut terus. Nah, begitu misalnya. Harus cerdas Bapak Ibu. Di masa lalu banyak orang dididik, jangan pakai otak kalau datang ke gereja. Salah, hari ini harus pakai otakmu. Pakai akal budimu. Sebab itu perintah Tuhan. Berubahlah menurut pembaharuan budi.
Itu artinya siapkan akal budimu. Kalau mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu Alkitab yang bicara. Ya, Bapak Ibu perlu curiga kalau ada orang yang jangan pakai Alkitab. Itu perlu curiga. Jangan pakai otakmu. Itu perlu curiga. Itu pasti agen-agen kejahatan itu. Agen iblis itu pasti. Karena manusia tanpa otak yang diciptakan Tuhan, udah percuma. Bisa ditipu dengan gampangnya. Ya, hermeneutik Alkitab diubah-ubah katanya. Waduh. Banyak orang belajar dari contoh yang salah. Belajar dari film, belajar dari pengkhotbah yang salah, yang tidak alkitabiah. Ada lagi yang menolak belajar, disuruh belajar nggak mau. Aku mau dengar suara Tuhan langsung. Kamu bilang aja malas, pemalas dia bakalan mendengar suara Tuhan. Tuhan mana mau bicara dengan orang yang malas. Kita harus segenap hidup belajar memberi diri, mau berubah. Teologi yang benar, firman yang benar itu berdampak pragmatis. Mengubah manusia menjadi apa yang diinginkan Tuhan. Itulah salah satu natur kebenaran. Ya. Jangan berhenti belajar. Belajar itu seumur hidup kita. Terutama belajar firman. Ya. Kalau kita bicara Alkitab, Alkitab itu sudah diubah, diedit, direvisi. Pertanyaannya bukan itu. Apakah Alkitab yang kita punya itu masih sesuai pesan aslinya? Nah, ini yang penting. Apakah itu pesan dari Tuhan? Percuma kalau ada suatu kitab yang tulisan tangan asli, misalnya ada, itu nggak ada. Misalnya ada tulisan tangan daripada Rudi misalnya. Percuma meskipun asli, kalau isinya bukan firman Tuhan. Kalau isinya mengajarkan kebencian terhadap sesama. Kalau isinya tidak membawa kepada keselamatan. Kalau isinya justru merusak pikiran sehingga orang jadi jahat. Membela Tuhan dengan jahat terhadap sesama. Gak ada itu ciri kepalsuan itu. Kalau ciri kebenaran itu, ampunilah segala sesamamu, termasuk musuhmu, ampuni dia. Hebat bukan? Sebenarnya nurani manusia bisa merasakan loh. Cuma kalau sudah rusak banget ya nggak bisa memang. Ya. Alkitab kita itu sudah umurnya sudah kuno. Bahkan dokumen paling kuno, agama monoteistik. Paling kuno, sekitar 1400 sebelum Masehi. Di situ Taurat ditulis oleh Musa. Ya. Ini 1400 sampai sekitar 400 sebelum Masehi. Penulisan 1000 tahun. Inilah kitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian di abad awal pertama, sekitar abad 40 Masehi sampai 100 Masehi, sekitar ini ya, 60 tahun kurang lebih. Inilah masa perjanjian baru ditulis. Jadi kalau hari ini tahun 2021, maka umurnya sudah berapa itu? Sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tidak ada kitab agama monoteistik yang setua Alkitab. Tidak ada. Tapi herannya, ajaibnya, Alkitab kita pesannya masih asli sampai hari ini. Ya. Jadi dalam hermeneutik kita perlu tahu juga ini. Meskipun autograf tidak ada, tetapi salinan dari salinan kita punya banyak sekali hari ini. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau autograf itu maksudnya tulisan tangan asli penulis Alkitab. Itu sudah tidak ada karena rusak tentunya.
Bayangkan 3.500 tahun yang lalu ya rusak kitab Kejadian tulisan tangan Musa. Tetapi ingat, autograf disalin. Salinan-salinan ini dengan berjalannya waktu rusak juga, disalin lagi, terus begitu. Disalin lagi, sampai hari ini. Hari ini kita mempunyai salinan-salinan ini yang disebut manuskrip. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata manuskrip, itu artinya salinan-salinan. Ya, salinan tangan, ya, bukan mesin cetak. Kalau yang mesin cetak bukan manuskrip. Oke, manuskrip bisa salah nggak? Bisa, karena disalin oleh manusia. Tetapi Tuhan melindungi salinan ini dengan cara apa? Menyediakan salinan yang banyak sekali. Sehingga kalau ada satu salinan yang salah satu huruf begitu, nggak mungkin salah semua. Salah itu satu huruf misalnya. Maka di salinan-salinan yang lain, manuskrip-manuskrip yang lain, kita tahu yang benar itu apa. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi dari salinan-salinan ini, kita bisa melakukan rekonstruksi dari autograf. Itu maksudnya. Ya, mengerti ya? Jadi begini. Kalau ada manuskrip pertama, saya singkat M1 ya. Tulisannya misalnya begini. Misalnya begini. Maka kita tahu yang rusak-rusak itu isinya apa. Karena kita familiar. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu kalau familiar. Kalau enggak, ingat manuskripnya ada banyak. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Di yang kedua ini tulisannya begini. Ini rusak juga. Nah dari sini udah ketahuan, oh ini ternyata. Begitu. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi dari banyak sekali manuskrip, rekonstruksi huruf yang rusak pasti berhasil dilakukan. Jadi autograf hari ini diwakili oleh manuskrip-manuskrip ini. Asal Bapak Ibu tahu bahwa manuskrip perjanjian baru kita itu tersedia, kalau ada manuskrip 5 saja, maka kita sudah bisa tahu huruf-huruf yang hilang atau rusak karena dimakan waktu. Apalagi perjanjian baru manuskripnya jumlahnya 5.808. Jadi pasti rekonstruksi perjanjian baru sempurna pesannya. Menangkap ya? Manusia itu aneh. Orang yang tidak benar itu standarnya selalu ganda. Menuntut Alkitab, padahal Alkitab punya manuskrip 5.808. 5.808, banyak itu. Manuskrip perjanjian baru. Sedangkan manuskrip yang teks-teks kuno yang sederhana dipercaya malahan. Contohnya, manuskripnya Plato ada 7. Cuma 7 biji. Tapi dipercaya sebagai asli. Yosefus ada 55. Tapi dianggap berharga hari ini. Perjanjian baru 5.808. Jangan standar ganda. Kalau jumlah manuskrip, Alkitab kita paling banyak. Ada lagi yang mengajukan Injil Thomas Pak yang asli. Injil yang sekarang salah. Injil Thomas manuskrip itu cuma 4 manuskripnya. Itu pun kalau kita baca palsu. Itu aliran Gnostik. Itulah yang dilawan oleh Injil Yohanes. Gnostik tulisannya. Ya. Manusia itu memang gitu, kayak nggak benar. Dirinya sendiri dasarnya aja lemah. Tapi berani menyerang yang dasarnya kuat. Itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri iblis itu begitu memang. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi manuskrip itu sebenarnya bahasa Latin. Manu itu artinya tangan, scriptum itu artinya tulisan tangan, manuskrip, salinan maksudnya ya. Sedangkan tulisan asli tangan tadi disebut autograf, tulisan tangan asli dari penulisnya. Autos itu self, grafas itu written. Jadi tulisan tangan diri sendiri oleh sang penulis. Nah ini perlu tahu nih. Hari ini manuskrip yang masih berhasil bisa kita dapatkan. Alkitab Ibrani ada 252 manuskrip. Banyak itu. Septuaginta 2263. Septuaginta itu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru 5808. Banyak, jadi tidak usah diragukan. Sejarah mencatat kejadian-kejadian itu dan buktinya hari ini manuskrip itu ada. Perjanjian lama punya manuskrip Aleppo Codex, Leningrad Densis. Disimpan di Aleppo, disimpan di Yerusalem, Museum Yerusalem. Bisa dilihat sekarang. Bahkan kita tidak usah ke Yerusalem, pakai komputer mengakses museum itu, dikasih lihat teks aslinya, salinannya, manuskrip itu. Kalau orang yang mengerti bahasa Ibrani bisa baca. Ya. Jadi semua dibuka lebar-lebar, bukan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu orang yang tidak jujur. Leningrad Densis ada di Rusia, di Saint Petersburg. Ada buktinya semua. Manuskrip kita bisa diakses secara online. Ya. Ada sejarah panjang sampai hari ini. Yang luar biasa. Itu kan kodeks itu sekitar tahun 1000 Masehi. Ditulisnya. Lalu dikatakan begini, kan itu jauh dari aslinya Pak, mungkin sudah dirubah-rubah gitu ya. Saya mau kasih tahu ya. Di tahun 1947 ditemukan suatu penemuan luar biasa. Gulungan Laut Mati. Ternyata itu adalah gulungan Alkitab Ibrani yang berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi. Ayo, bagaimana lagi? Nggak bisa, kebenaran itu sesuai fakta. Kalau orang mau memfitnah nggak bakalan ada bahannya. Makanya yang dilancarkan cuma fitnah-fitnah aja. Lagi pula kita punya terjemahan kuno seperti Vulgata, Pesita, Septuaginta, bisa kita cek semuanya. Ya. Ada Taurat Samaria, banyak sekali. Ya. Malam ini kita tidak akan bicara manuskrip itu lebih lanjut karena itu topik khusus. Nanti kita bahas setelah seri kebenaran selesai ya. Kita akan bahas perlahan-lahan supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan benar. Yaitu topik khusus nanti, seri ineransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab. Ya. Malam ini kita akan melihat bahwa teks yang diubah-ubah ini apakah benar diubah sesuai dengan keinginan sehingga berubah dari aslinya. Apakah ada tambahan atau pengurangan daripada kitab suci kita? Ataukah ada kontradiksi satu sama lain, ketidaksesuaian data atau informasi? Bapak Ibu perlu tahu bahwa penulis Alkitab itu lebih dari 40 penulis. Ditulis kurang lebih 3.500 tahun dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Ditulis oleh penulis-penulis yang profesinya berbagai macam. Mulai dari penjala ikan, gembala, laskar, prajurit, raja, nabi, pemimpin politik, dan sebagainya. Ditulis di daratan, di laut, di gurun pasir, di penjara, di istana. Luar biasa, belum ada pernah ada kitab yang seperti itu. Ini sengaja loh.
Sehingga Tuhan memberikan satu tanda bahwa Alkitab itu diinspirasikan dari surga. Roh Kuduslah yang menginspirasikan semuanya itu. Sehingga Alkitab tidak mungkin salah. Sebentar kita akan lihat contoh-contohnya ya. Alkitab itu tidak mungkin salah. Ingat itu, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kita nanti ketika kita mati dan Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kuduslah yang disebut roh kebenaran. Sehingga Alkitab disebut firman kebenaran. Ya. Roh Kudus, roh kebenaran. Roh kebenaran. Berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Bapak Ibu sekalian, kita adalah umat yang sangat beruntung. Sebab mempunyai kitab yang diinspirasikan oleh Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus. Ciri-ciri kebenaran, semua natur kebenaran, 7 natur kebenaran ada pada Alkitab. Dan itu tidak dimiliki oleh buku apapun di dunia ini. Itulah ciri kebenaran. Jadi sebenarnya kalau manusia mempunyai nurani untuk mencari kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Maka ia akan menemukan. Coba dibaca sendiri Alkitab. Coba bandingkan dengan buku manapun. Tapi harus jujur, harus bersih hatinya. Nanti kita akan menemukan nilai-nilai surgawi yang tidak ada dimanapun. Ada amin ya? Oke, kita kembali ke masalah. Apakah benar ada tulisan-tulisan atau kata-kata yang ditambahkan di Alkitab atau dikurangi? Kita akan melihat satu ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung, perhatikan itu, ada dalam kurung, di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 9-nya. Ayat 8-nya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Perhatikan ayat ini pakai kurung buka, kurung tutup dalam bahasa Indonesianya. Apa maksudnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Selama ini orang baca Alkitab tapi tidak mempersoalkan apa itu artinya. Artinya yang di dalam kurung itu, teks itu tidak ada di autograf. Teks itu tidak ada di manuskrip yang awal, yang dekat dengan autograf. Tidak ada. Jadi tambahan Pak, ya itu tambahan. Makanya LAI menambahkan kurung.
catatan tambahan. Mengapa? Sebab ketika autograf ditulis oleh Yohanes, berapa tahun kemudian disalin, salinannya masih nggak ada tulisan itu. Tapi berapa abad kemudian muncul dia. Artinya apa? Ini catatan tambahan. Sang penulis Alkitab menulis tambahan. Itu catatan pribadi sebenarnya. Tapi oleh penulis penyalin berikutnya, dianggap itu bagian dari Alkitab. Sehingga masuk ke dalam tulisan. Tapi itu tidak masalah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa manuskrip yang lebih awal tidak mengandung itu. Nah, ini pasti ditambahkan oleh orang-orang yang fanatik dengan Tritunggal. Ditambahkan tuh. Saya tidak mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan Tritunggal, tidak. Tapi jangan nambah-nambahin ayat, kalau itu tidak boleh. Ada amin semua? Ada banyak ayat yang mengatakan memang ada Bapa di surga. Memang ada Tuhan Yesus, memang ada Roh Kudus. Tidak perlu ditambah-tambahin begitu. Makanya ya ada suatu manuskrip. Ini maaf ya, ada suatu manuskrip. Zaman dulu tuh manuskrip itu bisa dihapus, ditimpa lagi dengan tulisan yang lain. Ada satu manuskrip yang dihapus, ditulis di situ. Hai bodoh, jangan ditambah-tambahin ayat ini, gitu. Ya. Nah, hari ini kita punya manuskrip yang banyak sekali. Sehingga kalau ada yang nambah-nambahin seperti ini kita tahu. Itu bukan bagian dari teks asli Alkitab. Itu adalah catatan tambahan. Nggak masalah, karena catatan tambahannya juga tidak menyalahi ajaran Alkitab, tidak. Hanya menekankan, makanya diberi kurung. Ya. Nah, dalam terjemahan banyak ayat, banyak terjemahan, saya cek terjemahannya, NIV tidak menyantumkan kalimat ini. Yang mencantumkan itu King James Version, New King James Version, dan Clement Vulgata. Terjemahan lain semuanya tidak mencantumkan ayat ini. Karena memang di autografnya tidak ada. Ya. Itu sebabnya King James itu tidak akurat. Makanya jangan memuja-muja satu terjemahan. Semua terjemahan harus dipakai dibandingkan. Ada amin ya? Ada lagi yang memfitnah NIV. Terjemahan NIV itu menghilangkan teks ini. Bukan menghilangkan bro, itu yang benar memang tidak ada teks itu. Itu catatan tambahan. Itu sebabnya di terjemahan LAI Alkitab Bahasa Indonesia kita diberi tanda kurung. Begitu loh. Kalau tidak mengerti jangan bicara, jangan menulis di internet. Cek dulu aslinya, supaya tidak salah. Jangan suka memfitnah NIV, menghilangkan ini. Kamu nggak belajar, berani ngomong. NIV itu tidak menghilangkan. King James Version lah yang nambahin. Karena di manuskrip yang awal tidak ada tulisan itu. Ini kebenaran. Kalau orang tetap ngotot ya terserah. Memang tidak suka kebenaran ya begitu. Ya, ini bukan berarti kita sedang tidak percaya dengan catatan itu, tambahan itu. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau ada catatan ya oke dicantumkan, kalau nggak ada ya jangan dicantumkan. Kalau mau dicantumkan sebagai catatan di bawah, ini catatan dulu, penyalin Alkitab, pembuat manuskrip ada yang mencatat ini, begitu. Bukan bagian dari Alkitab. Amin ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada kurung di Alkitab kita, itu teks aslinya nggak ada itu. Itu teks tambahan, catatan tambahan. Tapi bukan berarti lalu Alkitab menjadi rusak, tidak. Itu menekankan, menjelaskan. Sama di manuskrip, apapun nanti ada catatan tambahan di pinggir kiri kanan, di marginnya, di mananya ada aparatusnya, ada macam-macam catatan tambahan. Begitu loh. Jangan aneh-aneh berpikir ya. Nah, yang kedua kasusnya, itu kasus yang ditambahkan atau dikurangi. Yang kedua, sebenarnya nggak ada yang ditambahkan, nggak ada yang dikurangi, itu catatan tambahan. Yang kedua,
Kenapa berbeda-beda terjemahannya? Diubah-ubah itu, katanya begitu. Oke, kita berikan contoh ya. Keluaran 23 ayat 20. Keluaran pasal 23. Ayatnya yang ke-20. Saya bacakan ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ini sebenarnya janji Tuhan kepada Israel. Di situ diterjemahkan malah itu diterjemahkan menjadi malaikat. Saya cek dalam terjemahan, seluruh terjemahan menerjemahkan malaikat, angel. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan konteksnya, coba dibaca ayat 21-nya. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jadi yang diutus oleh Tuhan ini, yang diterjemahkan malaikat tadi, dengarkan perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Malaikat apakah berkata-kata terus dengan Israel yang memimpin? Ternyata tidak. Di Keluaran 33 ayat 12 sampai 23 bisa kita baca tuh. Jadi konteksnya kita harus cek. Konteks dekat, konteks jauhnya. Ayat 12 sampai 33. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Itu kalau kita dibaca terus. Yang diutus oleh Tuhan adalah Musa, didampingi oleh Harun. Nah, kata malah itu memang bisa diterjemahkan sebagai malaikat, betul. Tapi bisa juga diterjemahkan sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan bisa manusia juga. Buktinya apa? Di kitab Wahyu dikatakan malaikat. Di tujuh malaikat. Itu jemaat, pemimpin jemaat manusia biasa, tapi disebut malaikat. Ya. Nah, itu sama dengan ini, malah ini bisa diterjemahkan utusan. Aku mengutus seorang utusan, siapa? Musa yang dimaksud. Tapi kalau diterjemahkan dengan malaikat, ya boleh juga sih. Masih mungkin. Maksud saya adalah, kalau kita menafsir, memang ada beberapa kemungkinan. Dan bisa saja salah satu benar. Makanya jangan, kalau beda tafsir, jangan suka menyesat-nyesatkan. Kecuali memang salah benar. Salah banget gitu ya, itu salah memang. Tapi kalau kemungkinannya memang ini atau ini, jangan menyalah-nyalahkan. Ya, nggak baik itu. Teologi itu luar biasa, Alkitab itu luar biasa. Kaya oleh interpretasi. Perlu belajar. Kita semua perlu belajar merendahkan diri. Belajar sastra Ibrani juga supaya mengerti. Jangan sembarangan. Ya. Di sastra Ibrani ada yang disebut 90 wajah Taurat. Artinya apa? Firman Tuhan itu kalau dibaca berulang kali, bisa tafsirnya bisa A, bisa B, bisa C. Bisa. Tidak masalah, itu membuat kekayaan dalam hikmat kita. Asal tafsirnya tetap benar. Ya, seperti ini contohnya. Kalau itu malaikat, ya bisa juga sih. Malaikat mewakili Tuhan. Dan kemudian wakilnya di bumi Musa, bisa juga. Tapi bisa juga yang dimaksud oleh ayat ini memang Musa. Malah di situ adalah utusan. Amin ya. Oke, itu kasus kedua. Jadi beda-beda terjemahan, ya bisa beda, namanya juga terjemahan. Berubah dong hurufnya, berubah. Malah huruf Ibrani, sementara terjemahkan bahasa Indonesia malaikat.
M-A-L-A-I-K-A-T. Beda nggak? Beda, berubah hurufnya. Artinya berubah nggak? Tidak. Nah, makanya kebenaran itu fokusnya bukan pada huruf, tapi pada pesan, pada arti yang disampaikan. Apakah pesan Tuhan yang asli itu sampai pada kita atau tidak? Kalau soal huruf boleh diterjemahkan, nggak masalah. Beda huruf sedikit boleh, asal artinya sama. Ada amin? Daripada hurufnya dianggap asli tapi ajarannya bukan dari Tuhan. Wah, itu malah palsu. Jadi yang harus asli itu adalah pesan dari Tuhan. Ada lagi revisi, Pak. Oh iya, jelas. Terjemahan itu bisa direvisi memang. Setelah belajar mungkin ini lebih tepat atau kalimat ini lebih menjelaskan lebih baik. Nggak masalah. Ya. Tapi revisi juga bisa juga karena terjemahan yang dulu salah. Bisa juga. Dan itu diizinkan kesalahan. Membuktikan bahwa manusia bisa salah. Tapi jangan khawatir karena semua kita pasti mendeteksi kesalahan itu. Makanya jangan mengandalkan satu terjemahan. Jagoan saya King James Version, Pak. Jangan. King James Version banyak salahnya juga. Contoh. Yesaya 5 ayat 14. Di King James Version itu teks asli memakai kata Sheol, ya. Teks asli pakai kata Sheol. Dunia orang mati di situ adalah Sheol. Tapi oleh King James Version diterjemahkan menjadi hell, neraka. Tapi hal itu direvisi. Di New King James Version diterjemahkan tidak sebagai hell lagi. Tapi dipakai kata aslinya, yaitu Sheol. Padahal bahasa Inggris loh, tetap pakai kata Sheol. Apa artinya? Artinya, Sheol ini bukan hell ini, bukan neraka. Entah apa, makanya dipakai tetap kata Sheol. Demikian juga di Perjanjian Baru. Di Matius 11 ayat 23. Di King James Version, teks asli kata asli Hades diterjemahkan menjadi hell. King James Version itu pertama tafsirnya seperti itu. Sebenarnya terjemahan itu adalah tafsir juga sih. Dia pikir Hades itu adalah neraka. Tapi di New King James Version tidak diterjemahkan, tetap pakai kata Hades. Artinya apa? Hades itu bukan neraka. Nah, ini namanya revisi terjemahan. Yang dulu tidak tepat diperbaiki. Jadi kebenaran itu selalu tampil, tidak masalah pernah salah. Tapi bisa direvisi. Dan kalau ayat 1 ini salah, tidak akan merusak seluruh pengertian tentang kebenaran. Nah, itu hebatnya kebenaran. Kebenaran tidak bisa dirusak oleh satu huruf atau satu ayat. Mengapa? Karena konteks besarnya tetap bisa kita lihat. Tapi kepalsuan, seluruh gambar besarnya menggambarkan kejahatan. Khususnya terhadap manusia. Itu ciri kejahatan, ciri kepalsuan. Ciri ajaran dari setan. Mengajarkan kejahatan kepada sesamanya. Kalau beda pendapat, wah seolah-olah bisa dibunuh. Itu ciri setan ajarannya. Ya, ciri ajaran Tuhan Yesus jelas banget. Kasihilah musuhmu. Dari seluruh kitab para nabi, Taurat, tergantung intinya cuma ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu menjadi segel atau materai dari kebenaran. Kurang dari itu, pasti asalnya dari si iblis. Bapak Ibu kalau mengerti apa yang saya sampaikan, pasti mengerti bahwa Alkitab itu benar. Dari buahnya kau akan tahu siapa yang benar. Kasus keempat. Pak, Alkitab itu sudah diubah-ubah, Pak. Buktinya apa? Angka-angkanya berbeda satu sama lain. Coba ditampilkan 1 Raja 4 ayat 26.
1 Raja-Raja 4 ayat 26. Hari ini kita belajar agak rumit ya Bapak Ibu ya. Ini pendalaman Alkitab memang. Oke, saya bacakan ya. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Berapa? 40.000. Coba kita baca 2 Tawarik 9 ayat 25. 2 Tawarik 9 ayat 25. Ini kisah yang sama. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Loh kok beda-beda ya? Tadi katanya 40.000, sekarang 4.000. Yang benar yang mana ini? Ini kalau orang nggak mengerti langsung, Alkitab ini palsu ini. Buktinya salah gitu. Bapak Ibu ya, jangan terlalu heran mulai sekarang. Kalau ada yang menyerang atau ada perbedaan di Alkitab, maka kita tahu. Yang salah ini adalah salinannya. Ingat, manuskrip ada banyak. Kita tinggal cek yang lain. Kenapa sih 40.000 sama 4.000 ini kok bisa salah? Kalau Bapak Ibu mengerti huruf Ibrani, maka 40.000 dan 4.000 itu ada kemiripan hurufnya. Jadi kalau manuskrip sudah kuno, hilang sebagian gitu, rusak, bisa dibaca 40.000. Bisa salah mengerti. Ya, kita tidak bisa gambar karena ini harus bahasa Ibrani hari ini. Tapi saya cuma mau beritahukan bahwa yang benar pasti 4.000. Mengapa? Coba dibayangkan 4.000 kandang kuda, itu orang berkudanya 12.000, nah kan masuk akal. Dibanding 40.000 kandang kuda, tapi orang berkudanya cuma 12.000, kok banyakkan kandangnya? Nah ternyata setelah kita cek huruf Ibraninya, kita tahu yang benar adalah 4.000. Ya, nah inilah yang terjadi. Nah yang begini-begini ini kalau dipergunakan atau digoreng oleh orang-orang yang memang musuh dari kebenaran, itu jangan bingung Bapak Ibu, nggak usah heran. Memang ada kesulitan-kesulitan seperti ini, tapi kita tahu yang benar yang mana. Karena tersedia manuskrip begitu banyak. Ya, nggak usah heran. Sebaliknya orang-orang yang menyerang Alkitab, coba dievaluasi bukumu sendiri, kitabmu sendiri. Dengan cara yang sama, ada salah nggak angka-angkanya? Dengan cara yang sama kau kritik Alkitab. Coba. Nggak melakukan kan? Memang curang kau. Kalau kebenaran itu cirinya tidak curang, jujur. Kalau salah yang salah, kalau benar ya benar. Kalau orang curang itu begitu, menyerang orang lain, dirinya sendiri salah padahal. Salah yang sama. Ya, coba bertobat ya. Untuk apa sih menipu diri sendiri? Ya, oke. Yang berikutnya, kasus kelima. Dalam tulisan di manuskrip, itu ada yang tulisannya David. Ada yang tulisannya Daud. Ada yang tulisannya Dawid. Kok ejaannya beda-beda ya? Tapi maksudnya sama. Daud maksudnya. Kok bisa ejaannya beda-beda? Ya, kalau zamannya beda, kan bahasa itu berkembang. Sama seperti bahasa Indonesia, ada ejaan lama, ada ejaan yang disempurnakan. Ejaannya berubah. Artinya berubah nggak? Jakarta misalnya. D-J-A-K-A-R-T-A. Jakarta. Lalu sekarang kita nulisnya Jakarta nggak ada D-nya. Salah nggak itu? Tidak. Itu beda ejaan karena zamannya beda. Ingat manuskrip disalin dari zaman ke zaman. Ada amin? Ini fakta. Nggak bisa orang menyalahkan. Tapi artinya sama. Sebenarnya ada banyak kasus, banyak contoh. Nanti kita bahasnya di seri kebenaran
tentang Alkitab. Nanti khusus tentang Alkitab ya. Dengan contoh-contoh yang lebih banyak. Ini mungkin orang awam jarang belajar ini. Banyak orang yang di seminari juga jarang belajar ya, kalau bukan bidangnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita harus mengerti bahwa Alkitab kita itu tidak ada salah. Kasus yang terakhir sebelum kita selesaikan malam ini, ada yang seolah-olah terdengar parah sekali. Alkitab itu jelas salah. Silsilah Tuhan Yesus kok bisa beda? Matius 1 ayat 1 sampai 17 kok beda dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38? Nah, orang yang nggak belajar Alkitab, iya ya kok beda ya? Ini jangan-jangan salah nih. Nah, ini dia. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang memusuhi Alkitab atau menyerang Alkitab pakai masalah ini. Buktinya Matius sama Lukas saja nggak kompak nulis silsilah Yesus. Beda-beda katanya. Iya kan? Nah, kita itu kalau mengerti baca Alkitab itu harus mengerti. Sebelum ke sana ya. Contohnya gini. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada nggak ya orang yang menyerang Alkitab gini? Kristus kok anak Daud, anak Abraham. Raja Daud itu punya keturunan-keturunan panjang, barulah Yesus. Kok anak? Nah, itu orang yang nggak benar itu begitu. Kita membaca itu harus sesuai konteks. Yang dimaksud anak di sini, huios di sini, adalah keturunan maksudnya. Gitu bro. Jadi kalau kita baca, inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Itu maksudnya. Alkitab itu ditulis dengan gaya bahasa manusia. Ya, oke, sekarang kita bahas ke permasalahan utamanya. Apa sih salahnya sebenarnya? Apakah ada salah? Apakah ada beda antara Matius dan Lukas? Coba ya kita selesaikan malam ini. Saya perhatikan itu di internet itu banyak yang menyerang Alkitab begitu tuh. Terus banyak orang Kristen tidak mengerti kebenarannya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dibandingkan dengan Lukas ayat 3, 23 sampai 38. Matius mengisahkan silsilah Tuhan Yesus mulai dari Adam. Kemudian terus sampai ke Abraham. Kemudian terus sampai ke Daud. Daud terus sampai ke Salomo. Keturunan Daud Salomo ya. Salomo ke Yusuf berikutnya. Nah, sedangkan Lukas memulai dari cerita dari Abraham, tidak dari Adam. Bukan berarti salah. Mulainya sama. Abraham. Dari Abraham lalu sampai ke Daud juga sama. Ya, sama. Tapi Daud anaknya banyak. Ingat baik-baik. Nah, yang dari Lukas, Daud ini terus ke Nathan. Bukan ke Salomo. Nathan lalu ke Maria. Nah, bertemulah Yusuf dan Maria di sini melahirkan Yesus sebagai silsilah yang formal. Padahal Tuhan Yesus bukan hasil perkawinan Yusuf dan Maria. Tapi secara hukum, Yesus adalah anak Maria dan Yusuf. Jadi tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, kalau Matius bercerita silsilah dari papahnya Yesus, dari Yusuf. Tapi kalau Lukas dari ibunya Yusuf, mamanya Yesus, ibunya Yesus, yaitu Maria. Di Alkitab dikatakan Yusuf itu menantunya Eli. Dipakai kata anak Eli. Ingat, anak itu bisa berarti keturunan, bisa berarti menantu. Menantu itu dianggap anak. Ya. Anak Eli, Yusuf anak Eli. Untuk menekankan apa?
Oh, Yusuf itu menantunya Eli. Oh, berarti Maria yang dimaksud. Sebab Nathan itu terusannya Maria, begitu loh. Ini penulis Alkitab ini tahu silsilah dengan sangat jelas. Jadi jangan menganggap mereka tidak tahu. Ya, orang zaman sekarang yang tidak tahu itu. Dan ada banyak kesulitan lain di Alkitab. Makanya butuh belajar. Contohnya, Fir'aun mengeraskan hati Fir'aun, Pak. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sudah saya jelaskan di online Bible Study. Bahwa pada mulanya Fir'aunlah yang mengeraskan hati. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum Fir'aun dengan cara mengeraskan hati Fir'aun. Jadi bukan Fir'aun tadinya baik-baik, lalu ditakdirkan atau ditentukan Tuhan, diubah Tuhan menjadi jahat. Bukan. Sebab Tuhan itu tidak jahat. Ya. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus sesuai konteks. Hari ini lagi pandemi begini. Masih loh, sudah saya jelaskan padahal. Tanda di dahi, tanda di tangan itu bukan chip, bukan vaksin. Masih saja orang pakai buat hoax dengan cara itu. Memang dunia ini repot ya. Manusia hari ini pada tegar tengkuk. Dijelaskan tidak mau. Padahal Alkitabnya sudah kita bahas perlahan-lahan. Aneh ya. Alkitab itu jangan diubah-ubah. Hari ini teks Alkitab, manuskrip sudah tidak berubah, sudah konstan dengan variasinya. Nah, kalau kita miliki Alkitab hari ini, jangan diubah konteksnya. Si jahat itu selalu ingin mengubahnya. Teksnya mau diubah, sekarang teksnya sudah tidak bisa diubah, sudah permanen. Maka yang diubah konteksnya. Kalau teks diterjemahkan berubah menjadi huruf Arab, huruf Mandarin, huruf Latin, Yunani, Ibrani dan sebagainya, ini enggak masalah. Tapi konteksnya tidak boleh berubah. Tapi intinya adalah pesan surgawi itu harus sampai kepada manusia. Tidak boleh salah. Sebab Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu maksudnya. Ada amin? Hermeneutik malam ini. Jadi bukan hanya masalah soal diubah-ubah. Kalau seandainya teksnya tidak diubah sekalipun, tapi kalau kita membacanya salah mengerti, sama saja seolah-olah teksnya berubah. Kalau kita berani mengkhotbahkan apa yang tidak sesuai konteks Alkitab, maka itu sama saja dengan mengubah Alkitab. Cepatlah bertobat para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang tidak Alkitabiah selama ini. Sebab tanpa terasa kau bisa dipakai oleh si iblis nantinya. Iblis itu selalu mengubah konteks. Ya, amin ya. Baik, sampai ketemu lain kali. Kita lanjutkan. Firman Tuhan jangan diubah-ubah. Kita hari ini yakin, seyakin-yakinnya bahwa firman kebenaran Alkitab kita adalah benar-benar inspirasi Roh Kudus. Dan sampai hari ini pesan dari Tuhan tidak berubah sama sekali. Meskipun varian teks ada banyak, tapi pesan utamanya tidak pernah berubah. Ada amin ya?